Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Fardi Rusti. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar, Pak Rudianto Galuh, Sarjana Hukum. Yang saya hormati Tim Wali Kota, Bapak Prof. Anwar. Yang saya hormati pakar pendidikan dari Universitas Negeri Makassar. Yang hadir pada hari ini adalah Ibu Dr. Nur Hikmah. Yang kami hormati Ketua MKKS SNP Swasta, Ibu Dr. Anda Haja Nasra. Yang saya hormati Ketua Forum K3S Sekolah Dasar Kota Makassar, Pak Hairil Batuati. Yang kami hormati Kepala Bidang Guru Dinas Pendidikan Kota Makassar, Pak Dr. Pancan Nur Wahidin. Yang kami hormati Ketua PGRI Kota Makassar, Bapak Dr. Andes Suarman, MPD. Yang kami hormati yang kami hormati Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta BMPS Kota Makassar, Bapak Insinyur Andi Sarir Baradudin SH MSI. Yang saya hormati praktisi media Pak Farudin Parapan yang hadir pada. Kemudian yang saya hormati anggota Dewan Pendidikan Kota Makassar, hadir pada hari ini Pak Dr. Andes Mahmud BM. Kemudian ada beberapa lagi anggota Dewan Pendidikan yang hadir. Saya ingin mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha, karena dengan rahmat dan ridhonya sehingga pada pagi hari ini kita masuk pada FGD sesi kedua yang mengusung tema menuju pembelajaran tatap muka sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Makassar. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin melaporkan kepada Wakil Wali Kota bahwa kegiatan kita ini adalah sebenarnya lanjutan daripada rakor pendidikan yang pernah kita laksanakan di Kota Makassar, yang mana menghadirkan semua sekolah. Kemudian kita mengambil keputusan, mengambil kesimpulan bahwa Kota Makassar harus lebih dini mempersiapkan bagaimana nanti program pembelajaran tatap muka bisa berlangsung secara baik dan tidak ada masalah. Kemudian beberapa waktu lalu juga melakukan ini dengan melihat bagaimana penurunan kondisi di Kota Makassar yang berdampak kepada kualitas pendidikan Kota Makassar. Saya kira untuk menyingkat waktu, saya ingin menyampaikan bahwa pada kesempatan hari ini biasanya FGD ini kita lakukan semua menjadi narasumber Bu Wali, termasuk mungkin izin Bu Wali, mungkin hari ini Bu Wali jadi narasumber juga. Dan untuk sebelum kita lanjut ke diskusi kita pada hari ini, saya ingin mempersilakan kepada Pak Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar untuk berikan sambutan awal sebelum kita serahkan kepada Bu Wali. Dengan hormat saya persilakan. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Ibu Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Haja Fatmawati Rusti. Selamat datang di kantor Dewan Pendidikan, Bu, yang sederhana sekali. Ini kantor kalau tidak salah bagian dari bangunan SD di Pontoala. Yang saya hormati para narasumber ahli pendidikan, ada Pak Profesor Anwar, ada Dr. Hikmah dari UNM, kemudian Ketua PGRI, Ketua MKKS Sekolah Swasta, ada juga praktisi media Pak Mahmud, kemudian Pak Panca, dan dari MKKS SD, ya, KP3S ya. Terima kasih kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Pertama
Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita kembali di bulan kedua ini berkumpul di kantor Dewan Pendidikan. Perlu saya laporkan kepada Ibu Wawali bahwa Dewan Pendidikan selaku lembaga yang diakui keberadaannya oleh undang-undang menjadi bagian dari dinas pendidikan sebenarnya atau pemerintah kota, karena Dewan Pendidikan lahir untuk senantiasa memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah daerah bagaimana pendidikan kita bisa maju atau lebih baik lagi. Karena itu diskusi kita hari ini atau FGD yang dilakukan oleh pendidikan adalah bagian untuk mendiskusikan bersama terkait dengan isu-isu yang menarik, isu-isu yang selama ini menjadi perbincangan publik. Hari ini kita di Kota Makassar setelah kemarin PPKN level 4, sekarang kita sudah di level 2. Tentu banyak orang tua murid, kapan kita sekolah? Mereka sudah mau anaknya di sekolah. Kita sudah 2 tahun vakum tidak ada sekolah. Yang kita khawatirkan bersama adalah jangan sampai angka putus sekolah meningkat karena pandemi. Karena itu diskusi ini alhamdulillah bersyukur kita di Dewan Pendidikan karena yang hadir langsung ada mengambil kebijakan, yaitu dalam hal ini Ibu Wakil Wali Kota. Mungkin Ibu akan menyampaikan, karena saya dapat informasi kemarin ada pertemuan di ruangan Sipaka Lebih terkait dengan rakor terkait dengan pembelajaran tatap muka. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya tidak mau berlama-lama, lebih baik kita berdiskusi dengan para ahli. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, FGD sisi kedua Dewan Pendidikan saya buka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Dewan Kota Makassar. Saya kira kita nanti lanjut ke Ibu Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Fatmawati Rusti, yang kalau kemarin itu beliau adalah bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan PTM di Kota Makassar. Dengan hormat saya persilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pendidikan, Bapak Rudianto Lalo. Yang saya hormati para narasumber, ada Prof. Anwar, Dr. Nur Hikmah, dan juga Pak Sulaiman. Meskipun saya baru pertama kali Pak ketemu Bapak, tapi saya langsung dapat ini angin segar rasanya Pak ya. Juga dari Ketua MKKS SMP Negeri Ibu Haji Hijriah, dan Ketua MKKS SMP Swasta Pak Jenasra. Ada juga Pak Direktur, ini tetangga saya dan idola saya ini, Pak Pardi Palapa, dan anggota Dewan Pendidikan yang sempat hadir, dan juga ada Pak Camat ya, Pak Camat Ketuala ya. Iya. Jadi alhamdulillah saya senang sekali dan merasa bersyukur bisa hadir di tengah-tengah teman-teman dari Dewan Pendidikan, begitu juga bisa berdiskusi hari ini dengan para narasumber, yang mana seperti apa yang disampaikan tadi Pak Ketua, bahwa persoalan pendidikan di Kota Makassar ini kami selaku pemerintah punya PR banyak, dan berdasarkan visi misi wali kota, semua harus sekolah, dan yang telah menerjemahkan ada tim ahli di sini Prof. Anwar, dan berbagai program pendidikan lainnya. Tentunya ini bagian yang tidak kalah pentingnya hari ini juga kita bicarakan, karena banyak sekali PR-nya Pak di Kota Makassar ini. Saya turun beberapa lokus sekolah aja kayaknya, aduh, apalagi saya tahu ada problematika besar di Kota Makassar ini, ketersediaan sekolah menengah pertama dibanding dengan keluaran tamatan SD itu tidak sebanding. Jadi saya merasa senang, dan saya berharap bukan bisa ini, tapi nantinya bisa berdiskusi dengan teman-teman narasumber begitu dari
Mana caranya hilangin menghadapi ini tentang pembelajaran Autofocusnya. tatap muka, di mana kita ketahui bahwa dari edaran Mendikbud daerah yang sudah PPKM level 3 itu sudah bisa melaksanakan tatap muka PTM ya. Lalu kemudian memang satu setengah tahun ya, hampir 2 tahun anak-anak kita ini sudah sudah melupakan, bahkan ini sudah tidak jelas metode pembelajaran via daring ini. Begitu juga dengan orang tua. Saya selaku orang tua dari 5 anak yang sekolah, Pak, kebayang bahwa saya langsung tiba-tiba harus mendadak dandut jadi guru 1,5 tahun di tengah mobilitas yang tinggi. Itu nggak ketulungan stresnya. Itu baru dari sisi orang tuanya. Begitupun tentunya dari anak-anak kita yang saat sekarang ini sudah benar-benar banyak permasalahan yang dihadapi dengan metode pembelajaran via daring yang dianggap tidak efektif. Nah, menghadapi pembelajaran tatap muka ini kemarin dan beberapa pertemuan dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar, kemarin hadir Ketua Komisi D juga dari DPRD Kota Makassar, dari epidemiolog juga hadir, dan Forkopimda Kota Makassar, sehingga pemerintah Kota Makassar tentunya tidak gegabah untuk mengambil langkah sikap untuk pembelajaran tatap muka ini. Nah, melalui FGD siang hari ini juga saya berharap masukan pandangan dari kita semua, baiknya seperti apa kita kemasnya untuk pembelajaran tatap muka ini. Kemarin sih sudah ada beberapa kesepakatan dari Forkopimda dan berbagai pihak, dan saya sendiri mendapat mandat dari Pak Wali Kota untuk menjadi penanggung jawab PTM ini. Jadi saya berharap kolaborasi koordinasi dari teman-teman Dewan Pendidikan tentunya untuk bisa mengawal langkah-langkah persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita simulasi pembelajaran tatap muka ini. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Adapun hasil verifikasi sekolah dari Dinas Pendidikan nanti yang akan memberi pemaparan. Namun beberapa kesepakatan yang kemarin itu saya sampaikan bahwa yang pertama, simulasi ini memang sudah harus dilaksanakan mengingat kondisi siswa, begitu juga orang tua yang sudah stres, banyak keluhan. Ini tatap muka ini direncanakan awal Oktober ini, tanpa mengesampingkan persiapan yang betul-betul harus matang. Nah, data yang dari Dinas Pendidikan untuk dari verifikasi sekolah ini itu update-nya Juni, Pak. Jadi perlu diupdate lagi, dan kemarin sudah disepakati akan update terbaru, karena setelah disandingkan dengan data epidemiologi bahwa ada beberapa kecamatan yang tidak layak ya, tidak memungkinkan. Jadi ada beda data antara Dinas Pendidikan dan data dari tim epidemiologi. Lalu kemudian ini kita menunggu hasil update, semoga sudah bisa sama data itu. Lalu kemudian dari Dewan Pendidikan sendiri kemarin juga satu catatan penting yang tidak kalah pentingnya, yang memang harus menjadi perhatian kita. Jangan lalu kemudian karena hanya stresnya orang tua dan juga mungkin karena kejenuhan anak-anak setelah 1,5 tahun ini, kita memaksakan untuk tatap muka tapi mengesampingkan bagaimana ketuntasan belajar minimal yang kita targetkan. Ini mungkin yang menjadi catatan yang perlu kita sama-sama bahas dan masukkan pandangan dari kita semua yang ada sebagai narasumber maupun teman-teman dari Dewan Pendidikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, rencananya minggu pertama ini sudah simulasi. Teman-teman dari Disdik akan maraton untuk update data. Lalu kemudian akan dipilih satu SMP swasta dan negeri di setiap kecamatan. Jadi untuk simulasi tahap awal
30 sekolah dan itu setengah dari kapasitas kelas dan kita evaluasi 2 minggu setelah itu. Nah, mungkin itu gambaran dari saya, Pak. Selanjutnya saya meminta melalui forum diskusi ini kita semua saling memberi masukan. Ya, mungkin demikian Pak Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wali. Saya kira sebelum kita masuk ke diskusi, saya serahkan kepada teman-teman expert di bidang pendidikan. Saya ingin menyampaikan dulu ke Pak Camat. Kita itu sering kumpul ke sini, Pak, tapi belum kumpul untuk bicarakan masalah. Izinkan lewat ini. Pak Camat boleh keras juga. Yang harus diselesaikan seperti yang disampaikan oleh ketuntasan minimal belajar itu ada 12 bab, ternyata dalam satu tahun bisa diselesaikan 5 bab. Ini kan persoalan. Olehnya itu tentu teman-teman di sekolah yang harus memikirkan bagaimana kurikulum yang kita gunakan nanti. Kemudian skema keluar masuk anak-anak nanti bersekolah itu seperti apa. Kemudian yang berikut lagi dan jadwal yang harus dilakukan. Kemudian metode pembelajaran apa yang harus dilakukan. Hari ini kita undang Bu Dr. Hikmah untuk nanti bisa menyampaikan hal itu. Namun sebelum saya persilakan, saya ingin stressing dulu bahwa waktu kita untuk bicara setiap narasumber, karena kita FGD ini 5 menit, just 5 minutes saja. Singkat, jelas, dan padat. Biar singkat, jelas, padat, nanti kita simpulkan. Siap. Hanya satu slide itu kalau di Dan mungkin izin Pak, mungkin saya persilahkan dulu ke Pak tim ahli dulu sebelum saya serahkan ke pakar pendidikan. Tim ahli wali kota dulu seperti apa kira-kira konsep dibuat di dalam RPJMD kita di Kota Makassar ini, apalagi dengan PTN ini. Saya persilahkan Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, sama-sama kita banggakan Ibu Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Fatmawati Rusdi. Yang tak hormati, sama-sama kita banggakan nanti namanya saya bapak, saya sebut satu persatu persis habis 5 menit. Jadi seperti program strategis, salah satu program strategis Wali Kota Makassar adalah kita semua anak kita harus sekolah. Nah, kalau kita bicara masalah pendidikan, masalah aktivitas sekolah, tentu sangat kompleks. Nah, ini yang kita lihat bahwa Kota Makassar alhamdulillah pada hari ini sudah turun level dari 4 ke 2. Ada di samping saya pakar pendidikan, Bu Nur Hikmah. Saya sebenarnya mengajar di Universitas Negeri Makassar, tapi bukan pakar pendidikan, mohon. Saya di bidang ekonomi, Bapak Ibu. Saya alumni Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, tapi nasib ada di UNM, ditempatkan di sana. Kebetulan saya dipercayakan salah satu orang staf ahli Wali Kota Makassar dan yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, menurut saya sudah pikirkan mulai dari kemarin-kemarin bahwa tatap muka itu menurut saya adalah sangat penting memang, tapi tentu dengan penuh pertimbangan, Bapak Ibu. Dalam hal ini kita bisa lihat bahwa mungkin SMP harus dipastikan bahwa mereka itu sudah vaksin semuanya. Ya, karena ini anak SMP, tapi kemungkinan kalau anak SD ini yang jadi masalah karena baru
baru, aturan baru bahwa umur 12 tahun baru bisa divaksin. Ya, jadi kalau anak SMP saya kira untuk vaksinnya tidak terlalu masalah. Kemudian yang kedua, dipastikan bahwa tempat atau ruangan atau sekolah yang akan dipakai untuk kegiatan pendidikan itu tadi tentu harus dijamin masalah sirkulasi udaranya, kemudian fasilitas-fasilitas lain yang menyangkut masalah keselamatan anak kita. Kemudian yang ketiga, tentu pengawasan daripada guru yang terlibat di situ. Ini yang paling penting menurut saya. Kalaupun itu dilakukan, saya kira tidak terlalu berat juga, karena yang percobaan awal ini kan baru 50% kalau tidak salah. Kemudian 50%, jadi kalau satu kelas anggaplah 30 orang, berarti baru 15 orang, 15 murid, begitu tidak berat dikoordinasi, tidak berat diawasi, dan tidak berat untuk diberikan pengarahan kepada anak-anak ketika misalnya istirahat, jangan ngumpul. Itu pun kalau berinteraksi, jaraknya harus betul-betul dipatuhi. Nah, ini yang penting saya kira, karena betul kalau kita hanya online terus, kami sudah rasakan Bapak Ibu, itu sangat terbatas. Masalah pendidikan ada 3 aspek yang kita ini, dan saya kira Bapak Ibu ahlinya, masalah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tiga-tiganya saya kira menurut saya kalau online tidak ada yang tercapai maksimal. Karena saya mengajar mahasiswa, kadang-kadang saya tidak tahu apakah mereka tidur atau bagaimana, yang jelas ada namanya terpampang di situ di laptop. Nah, ini saya khawatirnya nanti kita punya generasi ke depan itu tidak mengenal bagaimana sistem pengajaran, tidak mengenal gurunya, sehingga dia tamat. Kira-kira bagaimana yang bisa terjadi kalau begini terus, mudah-mudahan. Jadi saya sangat salut Bapak Ibu yang saya hormati, ketika pemerintah Kota Makassar akan melaksanakan tatap muka, saya pribadi sangat mendukung, tentu dengan melalui protokol kesehatan. Protokol kesehatan harus dipatuhi itu, dan kalau memang dilakukan hal itu lantas protokol kesehatan tidak dipatuhi oleh misalnya anggaplah misalnya pengajarnya, itu bisa kita sampaikan ada sanksinya misalnya, yang tentu terukur Bapak Ibu. Saya kira itu demi untuk keselamatan anak kita. Salah satu yang paling penting kami tekankan adalah masalah pengawasan anak kita di ruang kelas itu tadi. Saya kira itu, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk aplaus ke Pak Tim Ahli Wali Kota. Saya lanjut mungkin ke Ibu Dr. Nur Hikmah. Cuman saya ingin memberi, diprogramkan di Kota Makassar supaya PTM ini berjalan dengan bagus. Kemudian anak-anak bisa yang tadi yang disampaikan tadi, ada ketuntasan belajarnya, oke. Kemudian kompetensinya oke, yang afektif, psikomotorik dengan kognitifnya. Saya persilakan untuk 10 menit mungkin kita mulai. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang, sesuai harapan saya Pak. Baik, yang terhormat Ibu Wakil Wali Kota, senang sekali bisa ketemu dengan Ibu yang biasanya saya cuma lihat di Baliho. Ternyata memang di Baliho itu ya auranya di sini sangat luar biasa auranya. Jadi tadi sempat terkesima. Oh gitu. Mudah-mudahan bisa menular. Iya, mudah-mudahan bisa menular. Yang terhormat juga Bapak Ketua Dewan sekaligus Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Pakar Tim Ahli Pendidikan, juga Bapak Ibu. Ya, saya juga tidak menyebutkan satu-satu, nanti habis waktunya. Oh ya, sebagai orang pendidikan, terima kasih sudah mempercayakan ke saya. Nah, gini Bapak Ibu, saya sudah diskusi tadi dengan Bapak dan Ibu beberapa hal ya, dan saya mempertanyakan model yang akan diterapkan itu katanya blended learning. Nah, saya punya saran ini Bu. Jadi ada 3 faktor ini yang paling harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kesiapan kesiapan guru dan orang tua ini, orang tua. Yang keempat itu kan manajemen, itu dikelola oleh pemerintah. Yang penting ini adalah 3 ini. Mohon izin juga Ibu, saya sebenarnya sudah melakukan penelitian ini dan ada data saya. Ternyata untuk siswa karakteristiknya itu
menyatakan bahwa sekitar 50% lebih itu mereka masih senang online. Itu iya. Nah gini Bu, jadi 50%-nya itu nggak sampai 5%, itu mereka nggak bisa memang karena memang tidak ada fasilitas. Nah saya mengusulkan begini, karena blended learning, bagaimana kalau karakteristik siswa yang memang mau online itu kita tetap online kan, sementara mereka yang memang tidak punya fasilitas untuk online ya kita blended, kita tatap muka itu. Iya. Maksimal ya. Iya, jadi iya karena saya juga sudah ini terus. Jadi begini Bu Wakil, saya sudah SGD ini dengan guru-guru ya. Beberapa sekolah itu justru maksimal pembelajaran online-nya. Tetapi memang sekolah-sekolah yang tidak usah saya menyebut ya, yang fasilitasnya mini, memang kebingungan gurunya, putus asa Bu. Jadi itu karakteristik siswanya dulu yang kita perlu identifikasi. Itu ada data saya. Ada 2000 lebih ini, saya sudah minta tapi masih SMA. Ini bukan Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi memang ada karakteristiknya itu. Jadi dipilih saja. Jadi yang memang mau online, kita online kan. Iya, karena mereka bisa kreatif, Bapak Ibu. Anak saya sendiri itu mereka sudah bisa membuat presentasi belajar hanya karena pembelajaran online dengan menggunakan program, Pak. Iya, itu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua, kesiapan guru. Guru itu Pak Bu banyak yang loyo, jangan deh saya tidak bisa IT. Sementara sekarang kan itu guru harus kreatif. Iya, harus critical thinking, kolaboratif dan komunikatif. Jadi kita pilih juga siapa guru yang kita identifikasi juga, siapa guru yang memang mau melaksanakan pembelajaran online yang kreatif dan inovatif. Mereka punya aplikasi-aplikasi pembelajaran, Pak. Saya terus terang Ibu Wakil, saya sekarang belajar sama anak saya. Karena saya dampingi itu belajar, wah program baru lagi nih, iya aplikasi baru lagi, saya ajarkan lagi ke mahasiswa saya untuk dikembangkan media yang kebetulan ini saya teknologi. Jadi itu yang kedua ya, faktor guru, mereka punya keterampilan tidak, jadi dipilah lagi siapa yang mau, siapa yang tidak itu. Kemudian yang ketiga itu orang tua. Nah masalah yang paling banyak itu karena orang tua. Ya kenapa? Karena itu tadi Ibu Wakil kan sebagai wanita publik dan sebagai wanita domestik, ya kan? Kita berumah tangga tapi wanita publik juga. Sama saya Bu. Jadi saya bagi itu waktu saya. Iya saya bagi, ngajar dulu anak saya, mendampingi dia walaupun iya. Nah yang saya temukan itu Bu dari pembelajaran saya, jadi saya melakukan penelitian ini kecil-kecilan saja di rumah saja. Ternyata karakternya terbentuk juga dari pembelajaran online. Jadi bukan berarti bahwa online ini ya tidak efektif. Ya kita lihat itu siapa ininya, subjek dan objeknya. Jadi ternyata itu gurunya memang sudah ada komitmen. Jadi materinya dikirimkan itu, jadi flip learning istilahnya, flip learning, model pembelajaran flip learning. Materinya itu dikirimkan dulu, dipelajari, sebentar baru dibahas pada saat online. Itu Pak efektif sekali itu. Dan banyak perubahan saya amati. Jadi saya bilang, oh iya ya. Jadi dia bisa karakternya terbentuk, disiplinnya terbentuk, tetapi memang kita tidak bisa memungkiri mereka yang tidak punya fasilitas itu memang tidak bisa. Putus asa itu orang tuanya, putus asa juga gurunya. Iya. Nah, satu hasil wawancara saya Bu ya, dari satu sekolah di Kota Makassar Bu, Kota Makassar itu siswanya tidak ada masalah. Ada beberapa yang tidak punya handphone itu malah dibeli, disiapkan sama sekolahnya, dipinjamkan. Itu kan sudah teratasi itu masalahnya. Itu. Tapi satu sekolah lagi saya wawancarai, jadi saya FGD ini, mereka memang putus asa gurunya karena anaknya itu pergi bekerja membantu orang tua. Mana orang tua tidak peduli mau kumpul tugas atau tidak. Itu. Jadi 3 faktor ini yang harus kita perhatikan. Sementara kalau untuk blended learningnya sebenarnya ada beberapa model pembelajaran inovatif yang bisa kita terapkan. Itu ini ada beberapa ya, misalnya discovery learning, itu penemuan itu kita memberikan beberapa sama jadi sebenarnya kalau kita scientific, kemudian kita STEAM, mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam
pembelajaran, kemudian ada project basic learning, dan memang itu yang selalu diperlihatkan dalam. Ya tidak mungkin lah Bu, waktunya itu tidak mungkin. Iya. Jadi salah satunya itu ya kontekstual pembelajaran. Tidak usah jauh-jauh, dekat-dekat anak-anak saja memanfaatkan ini luar biasa. Kita sampaikan saja bahwa ada botol plastik di dekatnya, coba dikumpulkan, baru kita buat ini, divideokan. Iya, mereka bisa. Anak-anak jago TikTok Pak, jago mereka, jago. Iya, jago mengedit video Pak. Bagi mereka yang punya fasilitas. Yang tidak punya ya, yang dompleng ke orang tua, nah itu Bu yang harus diperhatikan. Jadi masalah intinya sebenarnya kalau untuk ini ya, salah satunya itu fasilitasnya. Kemudian pembelajaran juga yang bisa kita lakukan ya, itu pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri. Jadi gimana kita merancang itu, mendesain supaya anak bisa melakukan pembelajaran mandiri. Itu yang perlu sekali, keterampilan guru itu yang harus. Guru saja sekarang, maaf ya Bapak, kalau ada guru ya maaf ya, hot saja itu mereka tidak paham. Saya nggak bicara asal bicara Bu, karena saya selalu berbicara berdasarkan fakta. Hot itu mereka tidak paham. Hotnya itu gimana, lots gimana. Sekarang kita tidak lagi rots, kita hot. Iya, kita sekarang mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, art dan matematik dalam pembelajaran. Tidak lagi satu, tapi kita bermakna dan dikaitkan dengan kehidupan kontekstualnya anak. Tidak usah jauh-jauh Pak, di dekat-dekat saja itu. Dekat-dekatnya saja kita bertanya, mereka akan ungkap itu. Iya, mereka malah membuat video-video pembelajaran itu kelas 5 SD Bu, kelas 5 SD. Coba. Jadi intinya adalah karakteristik Pak, karakteristiknya dulu anak yang perlu diidentifikasi. Itu. Masih ada waktu Pak? Masih 3 menit. Jadi model juga Pak Ibu itu TIPEDS untuk guru ya, mengintegrasikan teknologi informasi untuk guru. Jadi kalau memang gurunya sudah tidak mau lagi memanfaatkan teknologi, bilang Ibu, masukkan dia di tatap muka, benar. Supaya di tatap muka itu misalnya pembentukan karakter, kemudian jadi itu, jadi kalau untuk TIPEDS-nya itu kalau kita integrasikan karakter pun juga bisa, tetapi kita lebih tekankan ke situ. Tapi ya itu lagi Pak, pokoknya satu itu karakteristik anak itu kuncinya itu yang harus kita pegang. Kemudian ya memang sih ada profilnya itu guru Bapak Ibu ya, mereka harus kritis, kreatif, critical thinking, harus kolaboratif, harus inovatif itu. Jadi Pak, keterampilan gurunya ini yang perlu diidentifikasi juga. Siapa yang mampu untuk mengintegrasikan teknologi, informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Nah, ini karena blended learning, kita harus punya kemampuan untuk merancang dan mendesain pembelajaran blended learning. Gimana, kira-kira berapa jam mereka tatap muka, kemudian gimana, karena ini kalau saya dengar itu sistematisnya 2 jam ya, gitu ya, 2 jam. Itu kan satu guru. Jadi kalau 2 jam sampai jam berapa kan kasihan gurunya juga. Ya kan? Nah ini yang perlu kita rancang sebaik-baiknya, bagaimana kita menerapkan. Jadi dalam blended learning itu ada 2, ada sinkron dan asinkronus. Sinkron itu kita menggunakan web meeting, tidak mesti tatap muka langsung, tetapi kita bisa langsung menggunakan web meeting. Kalau asinkron ada banyak forum chat, itu asinkron. Dan mereka saya yakin itu anak-anak melakukannya kalau didisiplinkan. Artinya kita benar-benar menekankan bahwa ini loh harus dikumpul tugasnya. Jalan mereka Pak. Kedua harus diberikan tugas. Assignment menjadi kekuatan utama pembelajaran online. Assignment itu. Kalau tidak ada itu mereka tidak belajar. Jadi harus ada tugas. Kalau masuk saya mengeluh, saya bilang, tak bisa kalau saya tidak kasih tugas tidak belajar, kamu tidur. Jadi itu kekuatan utamanya itu pembelajaran assignment. Nah, gimana kita dalam bentuk project itu Pak yang perlu kita sampaikan ke guru. Dalam bentuk problem itu. Jadi 2 itu problem basic learning itu kita harus kuasai. Guru-guru harus kuasai itu. Gimana caranya? Iya. Jadi tidak bisa tidak dikasih tugas, harus ada
belajar Pak ya. Siap. Itu. Jadi itu Oke, Pak. Bu. Cukup ya. Cukup sementara Bu ya. Oke, Sementara terima kasih, saja. terima kasih Bu. Ya. Ya, menarik. Kita beri aplaus. Menarik ini Bu. Bu Dari tadi disinggung guru, atau pengen Pan langsung Bu. Saya kira memang juga ada PR ini untuk ya bagaimana guru-guru itu bisa didorong untuk mengurangi kegaptekannya. Ini kalau yang saya simak tadi Bu, tadi karena masih banyak guru-guru yang gaptek nih. Nah, ini yang kedua, saya kira ini bagus nih dipanggil-panggil, sering-sering dipanggil Bu Dr. Hikmah untuk berdiskusi dengan teman-teman dinas pendidikan. Kira-kira apa yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran nanti ke depan. Dan selanjutnya saya saya geser saja ke dinas pendidikan dulu, tapi saya kasih waktu 5 menit Pak. Persoalan kemarin, saya kira teman-teman di sini juga ingin persoalan layak atau tidak layak kemarin yang ada. Kemarin kan kalau kita lihat, kalau dinas pendidikan mengatakan bahwa ada kecamatan, kemudian yang tidak boleh. Tetapi setelah saya mencoba masukkan ke analisis diagram, kebetulan Pak Panca ini kan guru matematika. Kalau kita diagramkan Pak, maka hanya satu yang masuk yang sama-sama tidak boleh, yaitu Mangga. Nah, saya 5 menit Pak untuk tidak layak. Jadi Manggala epidemiologi. Saya silakan 5 menit ya Pak Panca. Ya, makasih. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wali yang kami hormati, Ibu Ketua Dewan Pendidikan dan hadirin yang berbahagia. Pertama yang kami sampaikan bahwa dasar kami mengajukan daftar periksa sekolah, namanya kesiapan pembelajaran tatap muka, itu berdasarkan keputusan 4 menteri di dalam proses persiapan pembelajaran tatap muka. Ada 4 aspek yang kita verbal ke lapangan, yaitu ada faktor administrasi, ada faktor sarana prasarana, ada faktor kesiapan belajar, dan faktor risiko. Nah, dari hasil kita di lapangan inilah yang kita coba kumulatifkan dari angka-angka yang ada, maka ditemukanlah kemarin itu secara kumulatif kita pakai batas kemarin itu kalau batas toleransinya Kementerian 4 Menteri itu kita ambil batas 95, rata-rata 95 itu dianggap layak. Nah, setelah kita koreksi dan ini terlalu jauh, banyak yang dinyatakan sekolah itu tidak layak kalau itu kita ambil, maka kita coba turunkan sampai 90 ambang batasnya kelayakan. Karena dari sisi kesiapannya semua sekolah itu pada umumnya sudah siap dari sisi sarana prasarana. Nah, oleh karena itu maka muncullah akumulatif itu sekolah di beberapa kecamatan. Nah, memang yang kemarin kita anggap itu secara kumulatif kecamatan menggabungkan antara seluruh satuan pendidikan yang ada di tingkat kecamatan, baik SD, SMP maupun TK. Nah, tetapi dari sisi pemilahan antara TK, SD, dan SMP itu hanya TK yang belum layak di dalam persiapan tatap mukanya. Nah, SD dan SMP kita sudah kategorikan semua layak seperti yang dipresentasi di situ. Nah, memang kalau digabung antara semua sekolah di tiap kecamatan itu baik TK, SMP dan scoringnya itu tadi ditemukanlah itu beberapa kecamatan yang tidak layak, kira-kira begitu. Nah, nampaknya memang secara metodologi kalau kita mau lihat kelayakannya itu ada pada wilayah, kita melihat dari tingkat satuan pendidikan masing-masing di tingkat kecamatan, ya. Jadi kalau kecamatan Manggala kita anggap umumnya tidak layak, sebenarnya mendegradasi kecamatan tidak layak itu karena faktor TK-nya atau PAUD yang banyak tidak layak. Nah, kira-kira begitu. Nah,
Oleh karena itu saya kira itu juga kita akan telusuri lebih jauh sesuai perintah pimpinan kemarin. Itu akan kita update kembali Bu Wali tentang data-data yang kami ambil itu per Juni 2021 yang lalu. Nah, kira-kira begitu tuh pertimbangannya Pak. Jadi kalau kita lihat dari satuan pendidikannya yang banyak yang tidak layak itu di tingkat PAUD, ya, terutama di tingkat saprasnya gitu ya. Karena itu kita wanti-wanti sapras ini karena mau tidak mau anak-anak banyak berinteraksi di tingkat sapras, cuci tangannya, hand sanitizer-nya, kemudian penataan ruangannya dan sebagainya. Nah, sehingga kecamatan yang Manggala, apalagi Rapocini, kemudian Tamalan Birikan aja sebutlah Tamalan Rea, itu karena terdegradasi dengan banyaknya sekolah TK di wilayah itu yang mendegradasi kelayakan dari SD dan SMP, kira-kira begitu. Nah, yang kedua mungkin terakhir ini saya sampaikan kepada Ibu Wali dan Bapak sekalian, apa yang disampaikan oleh Ibu Nur Hikmah ini soal banyaknya blended learning. Kami udah berapa kali buat pelatihan Bu Wali soal pelatihan kompetensi profesional guru. Di dalamnya kita ajukan untuk pendalaman terkait dengan implementasi problem based learning maupun problem case learning gitu ya. Jadi ini sudah senantiasa kita lakukan, bahkan mempraktekkan guru-guru membuat video-video pembelajaran yang sifatnya project. Ya, jadi itu sudah dan adik-adik teman-teman KKG di tingkat SD itu sudah bergerak ini, bahkan bukan hanya SD SMP pun itu sudah bergerak untuk melakukan pelatihan-pelatihan literasi digital ya. Beberapa ini besok lagi ada kegiatan di Kecamatan Lumajang, hari ini di Bontoala dan seterusnya itu sudah bergerak semua KKG, dan ini kami dorong semua KKG dan JMP untuk melakukan literasi digital menghadapi pembelajaran blended learning akan datang. Nah, untuk skenario pembelajarannya ke depan memang kita akan skenario modelnya blended learning. Jadi kalau 50% yang kita hadirkan anak kita di sekolah, 50% selebihnya nanti akan modelnya daring gitu ya. Saat skenario berikutnya 50% setiap kelasnya semua datang kelas 7, misalnya kelas 7, kelas 8-nya lagi nanti besok 50%, jadi ganti-gantian gitu. Jadi kelas 7 hari ini mengisi kelas-kelas dengan isi 50%, kelas 8-nya besok 50% di ruang kelasnya, ataukah juga model tadi 50 semua datang kelas 8, 7, 8, 9, masing-masing kelas 50% di sekolah, 50% di rumahnya. Dia bersifat blending, ya, gitu. Kira-kira begitu. Terima kasih. Ya, makasih. Oh, siap. Saya serahkan dulu nih. Saya izin karena sudah ditunggu sama Dinkes mau melihat vaksin. Saya izin boleh. Jadi karena ya, iya. Saya serahkan hasil FGD sebulan yang lalu. Baru kami serahkan ini ke pemerintah kota. Mana jurnalis foto. Ini soal mengukur kualitas pendidikan di tengah pandemi. Ya. Tema diskusi FGD bulan lalu. Oke. Terima kasih Pak Ketua Dewan. Menjadi rekomendasi buat pemerintah kota ya. Disdik ya. Pak Prof, Pak Dokter. Ya, Bu. Terima kasih banyak. Kasih ya. Bapak. Nggak usah lanjut aja, lanjut. Terima kasih, Bu. Kita bisa banyak diskusi dari Oke. Baik. Aduh, hari ini saya di sini dulu. Ini kalau ada ibu saya gampang, karena pimpinan saya di kantor. Kalau Pak Wali Kota ini tidak terlalu terganti. Iya. Pimpinanku dipakai. Agar tetek
tekan juga. Iya. Agak grogi sudah apa tuh. Ada di dalam kali? Iskol kita. Miskol. Kalau dites tadi di sini bunyi dia jatuh di mana? Oke, kita lagi. Pak Ketua izin Pak Ketua. Saya kira kita break sebentar. Mungkin saya lanjut ke Ibu Ketua MKKS dulu ya. Ketua MKKS swasta. Kira-kira seperti apa kesiapannya swasta sekarang dalam masuk ke PTM akan datang? Sorry, saya potong dulu. Ketua MKKS-nya negeri itu lagi lakukan vaksinasi di sekolahnya. Oh iya, pantas tadi banyak anak-anak di sekolahnya. Oke, kasih. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya hormati Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar sekaligus Ketua DPR Kota Makassar, Ibu Dr. Hikmah, Pak Prof. Saya juga membatasi waktu, saya kira terhormat sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan ini kita diberi izin oleh Allah untuk bertemu di tempat ini. Masalah SMP swasta Pak, kalau swasta saya sampaikan bahwa jumlahnya 169 Pak di Kota Makassar. Itu sudah termasuk yang pesantren yang dalam naungan SMP ya. Kalau yang pesantren yang bernama MTS itu tidak masuk Pak, karena ada juga pesantren nama SMP, ada juga pesantren yang MTS. Iya. Masalah kesiapan, alhamdulillah kalau swasta siap Pak. Sudah kita diberi waktu itu, alhamdulillah siap, dan luar biasa itu sudah dinanti-nantikan sekian lama. Kalau saya berbicara PTM ini sangat mendesak sebenarnya Pak, sangat mendesak. Kenapa? Kalau kita berangkat dari KKM tadi jauh tercapai Pak, karena anak-anak itu Pak memang baik tugas, tetapi boleh dikatakan bahwa tugasnya itu kalau ada 5% masuk itu sudah syukur Pak. Ada yang tidak Pak, sama sekali tidak, dia absen tidur. Itu yang punya fasilitas Pak, ini masih yang punya fasilitas, dia absen tidur. Sehingga orang tua mengatakan, sampai seperti Pak Mahmud mengatakan, ada orang tua berprinsip bahwa tidak lama ini ada orang tua bunuh anaknya atau anak yang bunuh orang tuanya. Karena ini Pak, anak emosi juga kalau ditegur terus, orang tua juga capek menyuruh anaknya dan tidak mau kerja Pak. Itu dibangunkan anaknya pergi, tapi orang tua pergi tidur. Ini problematika, apalagi di swasta Pak. Swasta memang kalau mau kita melihat dari data, swasta itu berada di high class, tapi juga berada di bawah, dan lebih banyak berada di bawah Pak, kelas bawah. Sehingga untuk namanya fasilitas ya minim sekali Pak. Saya coba di sekolah Pak, 40 HP yang saya beli yang berbentuk tab tahun lalu, dan saya pinjamkan ke siswa itu Pak 50% kembali rusak. 50% kembali rusak Pak, dan tidak ada obatnya, tidak bisa, tidak tahu mau diapa, dicarikan alat tidak bisa. Jadi kalau sekolah memfasilitasi seperti ini setiap tahun habis dana bos Pak. Jadi ada kemarin pertanyaan siswa begini Pak, bisakah itu orang sekolah tidak masukkan tugas? Capek Kak Bu, capek Kak Bu. Orang tuanya datang antar anaknya itu, dia bilang, mau mak ini angkat tangan saya Bu, kita mau urusi gitu. Nah, kalau secara logika Pak, orang tua saja angkat tangan, apalagi kita. Ini dengan perasaan ini
Kalau dia bilang nggak tahu mas saya, kita urusi bagaimana caranya. Kalau kita panggil ke sekolah Pak, kita punya teknik sekarang bagi anak yang tidak mampu itu kita panggil satu persatu, selesaikan tugasnya. Orang tua nelpon Pak, ada anakku di situ. Kalau ada di situ simpan-simpan bagi dulu. Tanda capeknya itu urusi di rumah Pak. Simpan-simpan bagi dulu biar lama-lama di sekolah. Jadi Pak, kalau persoalan guru, saya kira menurut penelitian ada juga benarnya, tapi zaman sekarang Pak, saya kira orang guru itu dari gaptek sedikit sekali nih Pak yang gaptek. Ada sih ada, tetapi yang orang-orang tua sih Pak, yang memang belajar, mau pensiun, tapi yang masih muda-muda Pak enggak, saya kira enggak, karena mereka itu juga mengikuti zaman. Saya bukan membantah data tadi, kalau saya melihat Pak, guru-guru muda itu enggak, yang tua gitu Pak, masih bisa Pak, tapi ada tuh yang tidak, mau pensiun, anukan dulu nah, anukan dulu ini nah, iya. Jadi masalah ini Pak, betul tadi yang dikatakan Ibu, 3 faktor ini sangat menentukan siswa, guru dengan orang tua Pak. Tetapi bagaimana kita membaca karakter Pak? Anak saja tidak kenal gurunya Pak, karena tidak pernah ketemu Pak. Ini sudah ada yang tamat tahun lalu itu kelas 3, yang gurunya kelas 3 itu bukan di guru kelas 1, dia tidak kenal gurunya Pak. Karena dia mengajar kelas 3 Pak, tempat sementara tidak pernah tatap muka, jadi tidak kenal gurunya. Yang dia kenal itu wali kelasnya yang selalu monitoring dia. Nah, kira-kira untuk membaca karakter anak ini bagaimana caranya kalau kita seperti ini? Bagaimana caranya kita baca karakter ini kalau kita begini Pak? Kalau seandainya dari awal kita adalah sedikit tatap muka 1 kali 2 kali, mungkin itu untuk pengenalan kita bisa baca karakter Pak. Tapi kalau tidak pernah ketemu, saya kira untuk sulit, bagaimanapun cerdasnya orang tidak akan bisa membaca karakter jika melalui online terus-menerus Pak. Kemudian blended learning ini Pak kita sudah jalankan, swasta pun tidak ketinggalan Pak, saya jamin tidak ketinggalan Pak. Kemudian tapi ini yang masalahnya ini, seperti tadi saya dengar ada yang dicari, hanya yang kita cari Pak ada di daerah, ada di kampung. Di kampungnya alasannya mungkin saya berpikir alasan tidak bisa, tidak ada sinyal di sana. Ada yang pergi kerja, bantu orang tuanya, macam-macam Pak. Sehingga saya bisa katakan bahwa di atas 50% itu anak yang kondisi seperti itu. Sehingga ada sekolah yang mengambil kesimpulan begini, kalau meet atau kalau ada tugasmu, datang mau di sekolah ambil tugas, baru bawa pulang, baru kembalikan. Itu salah satu cara yang paling sering dipakai. Bagaimana Pak? Paling sering dipakai itu Pak, ambil tugas di sekolah, bawa pulang, kerja, kembalikan ke sekolah. Nah, sekarang Pak, berbicara AKM yang akan kita laksanakan ini tanggal 4 nanti ini Pak, kalau berbicara literasi Pak, bagaimana itu anak memahami itu? Sementara dikasih tugas, Mr. Google yang jawab Pak. Google yang jawab. Ada anak yang dipanggil ke sekolah, ditanya, bagus ke jawabanmu ini, pintar ini. Siapa yang jawabkan ku? Saya Ibu. Di mana diambil? Di sini. Nah, sekarang Pak, apa yang tertanam di otak anak sekarang? Kita ingat dulu waktu masih SD saya, dilarang itu pakai kalkulator Pak, menghitung. Kenapa? Supaya tertanam ini. Orang tua bilang dihafal itu kali-kalian di luar kepala. Nah, bagaimana mungkin di luar kepala kalau cuma salin saja jawabannya melalui Google tanpa dipahami apa itu. Nah, inilah yang terjadi sekarang Pak. Ini yang terjadi sekarang. Kalau dikasih ulangan, ujian lewat online Pak, semua Google yang jawab. Bagus semua jawabannya anak-anak Pak, tetapi Google yang jawab. Pada saat kita tatap muka, ditanya, nggak ada yang dia tahu. Oke. Jadi saya kira itu Pak, kesimpulan saya
bahwa ini adalah hal yang sangat mendesak untuk kita laksanakan untuk PTM ini, Pak, untuk menyelamatkan anak bangsa supaya kita tidak terlalu larut ini mencetak anak-anak yang Oke. Ya. Makasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Bu Haji Nasra, Bu Haji Nasra. Saya kira saya langsung pindah ya ke Pak Hairil untuk K3S SD. Forum K3S. Oh, forum ya, forum K3S. Saya baru tahu ada forum. Oke, silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Pendidikan sekaligus Ketua DPD Kota Makassar serta para hadirin yang tidak sempat saya sebut namanya. Saya langsung saja bahwa Kalau SD itu tidak jauh beda dengan SMP. Perbedaannya, kami di SD itu yang kelas 1. Yang kelas 1 SD itu yang kelas 1 SMP berbeda. Kenapa? Kami sudah 2 tahun tidak pernah ketemu anak-anak kelas 1. Kenapa? Karena yang mengajar di kelas 1 pindah di kelas 2, lain gurunya. Waktu rapat penegang kelas baru-baru, Pak, saya sampaikan bahwa tolong dibijaksanai anak-anak yang tidak 100% pertemuan darinya. Kalau itu kita pedomani, maka ada 50% tinggal kelas. Kenapa? Anak-anak tidak punya HP. Orang tuanya bawa bekerja, sore malam baru datang. Langkah berikutnya saya katakan tolong dikirim lewat WA. Masalahnya tidak ada uangnya untuk print, tidak ada uangnya untuk print untuk mengerjakan. Berikutnya saya katakan jangan disuruh print, tapi suruh datang ambil yang tidak punya HP atau alat-alat lainnya. Jadi kami dengan dasar itu SD itu kami sudah rindu dengan tatap muka bersama komite di setiap sekolah. Semua sekarang Pak sudah 90% itu persyaratan yang tatap muka itu kami sudah lakukan, terutama tanda tangan persetujuan orang tua untuk tatap muka anaknya. Karena kami sudah diperintahkan di dinas, tolong bikin persetujuan yang ditantangkan oleh orang tua siswa, karena kita akan tatap muka. Nah dulu waktu rapat dinas pendidikan, waktu rapat di Disnaket bulan lalu bersama 14 kecamatan, 14 K3S, itu disampaikan bahwa rencana di minggu ketiga itu di September kita akan tatap muka dengan catatan bahwa 30%. Jadi misalnya 28 orang di kelas 1, karena dasarnya 28 paling tinggi, 8 orang dulu masuk 30%. Jadwalnya jam 30 sampai jam 9. Sudah pulang itu masuk setengah 10 sampai jam 12 untuk 8 orang berikutnya. Kemudian 8 orang yang terakhir kan 28 jam 12 sampai jam setengah 3. Kemudian katanya itu bangku disusun di belakang, kami sudah laksanakan keseluruhan. Semua alat-alat atau persyaratan-persyaratan yang mau di dalam rangka kami sudah laksanakan. Yang tidak ada biasanya karena kita disuruh ada ruangan untuk isolasi anak-anak. Ini tidak ada. Belum ada. Kalau ada UKS di sekolah boleh disimpan di UKS, tapi tidak semua sekolah punya UKS. Nah oleh karena itu saya atas nama Ketua Forum K3S Kota Makassar mengharapkan agar kalau bisa kita tatap muka secepatnya, karena semua rindu dengan tatap muka. Saya kira itu. Demikianlah. Lebih kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pak Herin. Saya kira dua tadi Ketua MKKS dengan Ketua K3S, Forum K3S ini saya kira sudah
sama-sama rindu ya untuk Iya. melakukan PTM. Jadi selanjutnya saya persilakan dulu Ketua PGRI untuk komentar. Oh iya, silakan, Pak Ketua. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ketua PPKN bersama dengan seluruh teman-teman sekalian, para narasumber. Yang pertama bahwa PGRI Kota Makassar sangat merindukan proses belajar mengajar dipercepat. Yang pertama, dengan kata lain, anak kita bisa besok bisa mempelajari mulai. Kenapa sangat demikian? Guru sangat resah, Pak Ketua. Dulu guru jam 9 malam sudah bisa tidur dengan nyenyak. Sekarang guru kadang-kala jam 10 dia belum tidur. Karena apa? Tugas-tugas yang masih di WA itu dia dituntaskan. Itu yang pertama. Jadi susah. Bayangkan 1 tahun lebih guru seperti itu. Nah, kemudian tiba-tiba muncul di berita pendidikan di Kota Makassar sangat mundur diakibatkan oleh seorang guru. Tidak seperti itu modelnya. Banyak indikator-indikator yang menyebabkan prestasi belajar menurun. Contoh tadi, sampainya tadi Ibu Nasra. Yang kedua, itu membuka studio pembelajaran. Katakanlah satu guru inti guru matematika, maka semua siswa kelas SMP satunya ada studio yang disiapkan, sehingga kurikulum sama, guru yang mengajar tidak beda-beda. Kemudian pas Indonesia satu guru kelas 2 serentak semua dalam satu SMP. Kenapa kita di Makassar tidak seperti itu? Sehingga kualitas itu merupakan satu indikator penurunan pembelajaran, karena berbeda-beda. Tidak semua guru sama dengan metode pembelajarannya. Ini juga menjadi perhatian ketika nanti insya Allah kalau tatap muka dimulai sampai 100% ada daring. Daring ini untuk ada guru yang terbaik, 5 guru yang terbaik yang materi kelas 1, 2, dan 3 dalam studio. Saya kira SMP punya semua bulan Juni itu sudah kurang lebih itu ada sekolah yang layak dan ada yang layak. Contoh saja tempat cuci itu mengalir. Pari betullah air yang mengalir, hanya gaun saja diisi, padahal ini betul ada keran putar berjalan. Ini salah satu indikator banyak sekolah yang tidak layak. Kemudian sirkulasi udara, ada juga SMP seperti itu, sehingga para kota ini dinas sekolah segera pangan mana yang layak dan mana yang tidak layak. Kalau ini sudah dilaksanakan, insya Allah akan berlangsung dengan baik. Masa siswa belum habis, siswa kena COVID, belum ada. Di Sinjai, setiap 1 bulan berlaku proses belajar, gurunya tiba-tiba di swab. Begitu ada guru swab positif, maka dihentikan pembelajaran. Ini mendadak, swab mendadak untuk menjaga kesehatan anak kita. Olehnya itu, mari kita mengatakan bahwa PTM segera kita akan mulai, mengingat guru-guru pada siap semua dan sudah semua divaksin. Sekian demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
makasih Ketua PGRI Kota Makassar. Saya geser saja ke kiri, Pak Ketua Anggota Dewan Pendidikan Pak Mahmud. Silakan Pak Mahmud. Yang kebetulan beliau juga ikut kemarin di dalam pertemuan dengan Wali Kota Makassar. Saya persilakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ketua, Ibu Wakil Ketua, Pak Prof, dan narasumber lainnya, semuanya saya hormati. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Ingin saya menyempurnakan apa yang disampaikan oleh Ibu Nasra. Hal yang sama saya sampaikan kemarin ketika saya berbicara di rapat koordinasi di pemerintah Kota Makassar. Sedikit cerita Pak Ketua tadi, di rumah saya, ini terjadi di rumah saya. Di rumah saya ada orang bekerja, ibu, ada anaknya, siswa yang masih kelas 1 dan naik kelas 2 di masa pandemi. Kenapa ini saya ungkapkan? Karena ini terjadi di rumah saya. Saya tidak pernah menyangka orang tua ibu ini, orang yang bekerja di rumah saya, anaknya sekolah di kelas 1 dan naik kelas 2, dia mengatakan kepada saya, kalau pembelajaran seperti ini masih berlanjut, dalam bahasanya ya, sesuai dengan bahasa yang pakai, tapi saya pakai dengan bahasa yang seperti ini. Kalau begini terus berlanjut, pembelajaran seperti ini, ada nanti orang tua bunuh anaknya. Ini begitu stresnya orang tua Pak terhadap proses pembelajaran dengan daring selama ini. Ini artinya kemudian bahwa saatnya memang kita sudah harus PTM. Hal yang saya sampaikan kemarin ketika kita rapat koordinasi di Pemkot. Lalu kemudian berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, ini sudah terpenuhi semuanya. Dinas Pendidikan sudah menyiapkan datanya, data kelayakannya. Dinas Pendidikan sudah mempersiapkan SOP-nya, lalu kemudian sudah mempersiapkan skenario pembelajarannya. Apalagi yang ditunggu terkait dengan tatap muka yang semua orang saya rasa menginginkan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira pelaksanaan PTM ini memang segera kita laksanakan. Tinggal sekarang bagaimana penyediaan, ketersediaan APD, ketersediaan mekanisme pembelajaran yang kita harus siapkan untuk melaksanakan semua kegiatan-kegiatan PTM yang ada di sekolah. Saya kemarin dapat informasinya bahwa ada kecamatan seperti yang disampaikan oleh MC tadi, ada moderator ya, ada kecamatan layak, ada kecamatan yang belum layak. Saya punya pendapat bahwa kalau kita putuskan satu kecamatan yang belum layak, takutnya masyarakat di sekitar itu menjadi kecewa. Saya lebih sependapat kalau dicari sekolah mana yang layak dan sekolah mana yang tidak layak, sehingga dalam satu kecamatan itu masing-masing ada yang melaksanakan PTM, tidak semua dalam kecamatan itu. Itu harapan ya, itu harapan. Bisa dilakukan. Ada kecamatan Manggala misalnya, kalau semua di kecamatan Manggala tidak melakukan PTM, mungkin banyak yang kecewa, karena saya yakin tidak semua sekolah di kecamatan itu tidak memiliki kelayakan untuk melakukan PTM. Itu. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, apa yang disampaikan tadi Ibu Wakil Wali Kota, kemudian pada sesi pertama di tempat ini FGD kita juga saya sampaikan, jangan kita hanya fokus pada bagaimana COVID ini kita bisa tanggulangi dan tidak terjadi di siswa ya, tidak tertular anak-anak kita. Artinya PTM harus berjalan berbarengan dengan pencapaian target yang kita ingin capai. Kita selamatkan anak kita dari COVID tidak tertular, tapi kita juga menginginkan bahwa target pembelajaran harus tercapai. Artinya dalam proses pembelajaran memang dalam menentukan target ketuntasan belajar minimal harus mengacu pada standar nasional pendidikan,
Makanya itu harus ditetapkan berdasarkan standar itu. Maka berjalan COVID, penuntasan COVID, menyelamatkan anak kita dari COVID, itu kita harus memang laksanakan, tapi harus berbarengan dengan bagaimana pembelajaran siswa bisa juga tuntas sesuai dengan standar yang ada. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan untuk Pak anggota Dewan Pendidikan. Saya nggak berlama-lama, saya langsung ke Pak Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta, Pak Andi Syarif. Hidup sekolah swasta. Ini saya harus informasikan dulu Pak Andi Syarif bahwa sekolah-sekolah yang masuk final kemarin itu sekolah swasta. Ada bagannya di depan Pak, bisa dilihat. Makasih banyak. Syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena swasta ini adalah peraih juara kemarin. Iya, swasta dapat semua, swasta alhamdulillah. Jadi terima kasih. Mungkin dalam forum diskusi ini saya menyampaikan bahwa khusus untuk pendidikan swasta ini sebenarnya sudah lama sekali diharapkan pendidikan tatap muka itu. Nah, contoh misalnya Pak ya, itu dari pesantren. Pesantren itu dari awal mereka melakukan tatap muka. Mereka sudah tatap muka semua. Tidak ada lagi tidak tatap muka sekarang Pak. Ya mungkin karena mereka dia punya dia tinggal di dalam Pak. Jadi mereka tidak terkontaminasi dengan masyarakat luar. Sehingga mereka itu kalau satu kali dia divaksin, di swab antigen sudah selesai semua, berarti aman mereka. Nah inilah belajar terus menerus sehingga meningkatkan. Ada mengatakan Pak selama pandemik ini Pak, saya belajar di pesantren 30 juz. Iya, pesantren. Iya luar biasa. Itu beda lah. Ini kan swasta. Nah ini satu. Menurut saya dokter ahli pendidikan di Amerika, ya. Dia sudah mengatakan bahwa pendidikan yang termodern nanti itu adalah pesantren. Nah ini, saya yakin dan percaya pendidikan swasta dia akan berorientasi, akan menuju ke pendidikan pesantren. Semua seperti kita masyarakat terhadap pendidikan yang ada ini, kondisi yang seperti ini. Mereka sebenarnya sudah bosan dengan yang begini. Nah, kenapa mereka bilang ini akan generasi Pak, tidak akan nyambung lagi, generasi akan putus dan akan menjadi yang ini akan kualitas generasi. Nah, apa yang kita sekarang guru-guru kita sudah kurangnya ikhlas Pak. Dulu kita kalau guru tak jalan kaki sampai berapa kilo itu mengajar dengan ikhlas. Coba tanya sekarang guru Pak. Saya ini ketua yayasan Pak ya, tapi kalau guru datang mengajar dia tanya dulu berapa honor Pak. Saya bayangkan. Saya bilang guru kepala sekolah saya, orang datang melamar menjadi guru seperti ini terima. Kenapa? Kita mau mendidik keikhlasan mereka. Kita kurang masalah akidah, keyakinan. Lebih dia takut-takuti anak-anak. Jangan kau kena COVID, virus corona, bahaya kau bisa langsung mati. Dia tidak pernah mengajarkan bahwa mati itu adalah urusan Allah. Urusan Allah. Kita juga begitu Pak. Untuk apa kita baca itu setiap salat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup matiku semuanya itu karena Allah, bukan karena virus. Virus itu salah satu ciptaan Allah yang diturunkan sebagai wabah, dan itu sudah ada alamat. Yang kena itu
Itu pun kenapa tidak langsung masuk neraka, surga dia dapat. Karena barang siapa kena wabah dalam keadaan Tuhan turunkan wabah, itu syahid, mati syahid, Allahu Akbar, surga dapat. Kenapa kita mesti kita takuti? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat Pak, jangan kita takut. Saya juga belajar teman-teman, saya belajar dengan teman-teman. Tidak hanya juga menyinggung masalah akidah dengan lalanya COVID, tapi Bu ya, mungkin Bapak Ibu juga kan itu masalah dengan COVID. Pak Minudi juga tapi Pak, tidak pernah juga singgung-singgung masalah akidah kalau menjadi moderator masalah COVID. Pasti Bapak singgung akidah. Nah, bertanya kita ini mau kemana Pak? Kita mau kemana? Semua orang pasti dah hadapi yang namanya maut. Maut itu pasti mati. Namanya ada kehidupan, pasti ada mati. Dan jangan takut mati, karena orang mati belum tentu kita COVID mati. Orang mati belum tentu masuk neraka. Itu saya bilang tadi Pak Ketua. Saya bilang kalau dalam kondisi begini, pandemi ini, orang wabah ini kena penyakit dan dia mati syahid. Kenapa kita tidak mau pakai mati syahid? Jadi itu ada dua yang hilang Pak Tabe. Yang pertama tadi itu, yang hilang itu kurangnya keikhlasan para pendidik kita. Saya masih ingat Profesor Dr. Amiruddin, guru saya di Fakultas Teknik. Dia bilang begini, dia roh guru di kampung kalau ada batu dan nyase, di atas disuruh dulu ke satu guru. Yang terbaik itu baik berikan kepada guru. Dia tuan guru. Ya. Kalau ada kepala kambing, kasih dulu guru. Kalau kamu sudah panen, Bapak-bapak, Ibu sekalian, apa yang terbaik berikan itu guru. Berikan guru. Dan guru itulah adalah pendidik yang sejati dan setia kalau dia ikhlas dan mengajarkan dengan akidah dan kepada anak-anaknya. Ini yang hilang dua Pak. Pak Profesor, Pak Doktor, hilang ini Pak. Pak Ketua hilang ini dua Pak. Kalau ini ada, insya Allah biar hari ini ketenjangan, tidak ada alasan. Iya, yang besar-besar kayak di COVID ini hanya apa? Oh ya, ada sih varian baru dari Inggris. Padahal Inggris adakan liga di sana Pak. Tidak pakai masker. Tidak pakai masker. Ini apa ini? Saya tidak mau mengatakan bahwa barangkali jangan sampai ada konspirasi Yahudi di belakang ini. Tapi ya. Nah, saya cuma mengatakan seperti itu. Nah, kalau seperti ini, kita umat Islam ini sudah sangat bodoh pada posisi yang begini. Gimana Bu Nasrah? Dengan Bu Nasrah, dia bilang jalan makin Pak. Dan tapi banyak di sekolah jalan Pak. Biar dilarang nanti itu jalan tonji. Oke, satu menit Pak ya. Ya. Oh, sudah mau habis. Oke, cuma saya ingatkan barangkali sebagai apa namanya bahwa teman-teman semua, apapun posisi kita Pak, Ibu, kita dimanapun bidangnya, tapi jangan lupa ajarkan agama kepada anak-anak. Suruh anak bersahadat, perbaiki tauhidnya. Karena kalau itu yang tidak ada, kita akan terombang-ambing seperti orang apa namanya sopir yang tidak tahu arahnya mau kemana. Ya. Nun wal kalam yawma yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka kata penutupnya Pak. Pakai nun wal kalam yawma yasrun. Live di YouTube ini. Justru bagus. Memang yang ada dua orang yang naik undiannya hari ini, saya dengan Pak.
Nah, untuk itu karena saya sudah naik, saya sudah bicara, saya berikan kesempatan kepada Pak Balapa untuk berkomentar. Harus begitu ya, Ustaz. Terima kasih Pak. Ya. Terkait pembelajaran anak muda, seperti yang tadi dikatakan yang dididik, sebetulnya saya memantau juga beberapa sekolah di Tangerang SD SMP. Di sana malah sudah ada beberapa sekolah yang mulai menambah bimbing, meskipun sangat terbatas. Saya change ke SMP 27 di Hantarko. Di sana itu setiap hari siswa datang ke sekolah yang tidak online, dia membuat tugas mengerjakan PR, lalu setiap sore mengumpul di pos security di sekolah, yang disiapkan oleh sekolah. Jadi semua guru menunggu di sekolah sesuai mata pelajaran hari itu. Itu yang tidak dimulai, karena ternyata di sana juga banyak siswa yang kurang mampu, ekonominya bawah, sehingga yang tidak bisa online, sekolah membuat kebijakan silakan baca buku, kerjakan tugas PR sesuai yang diberikan oleh guru. Nah, setiap sore itu siswa datang satu-satu yang tidak online membuat tugasnya secara manual. Jadi di pos security petugas sekolah sudah membuat map tempat menunggu tugas sesuai mata pelajaran hari itu. Jadi saya kira sudah memang sudah saatnya Makassar ini melakukan pembelajaran tatap muka meskipun wajib. Jadi yang tidak tatap muka tetap online, yang online tidak tatap muka bergantian. Tentu yang kami sarankan oleh Pak Pantai. Saya mungkin Pak ya saya. Terima kasih selama ini Pak. Iya. Cek. Terima kasih Pak Balapa, Bu Yeni. Saya kira kita sudah komentar juga banyak nih. Tapi sebelum saya persilakan ke Bu Yeni, saya ingin membacakan beberapa hal yang sempat saya kutip di dalam diskusi ini. Yang pertama, bagaimana nanti kita bisa membuat ketuntasan terhadap visi misi wali kota. Kemudian yang perlu diperhatikan di dalam PTM nanti juga ketuntasan belajar siswa. Kemudian kelayakan sekolah di Makassar, tadi disampaikan bahwa ada yang dan ini perlu sesuai dengan usul Pak Mahmud tadi, bahwa ini jangan percepatan tetapi persekolah kelayakannya itu nanti yang kita lihat. Kemudian yang berikut adalah karakteristik perlu diperhatikan, terutama nanti kita memperhatikan bagaimana PTM nanti kalau berjalan. Itu yang harus diperhatikan adalah guru, kemudian peserta didik itu sendiri, dan orang tua. Itu yang perlu menjadi pertimbangan. Kemudian penguatan model pembelajaran, saya mah mencukil lagi. Saya sih berpikir begini, guru itu harus kreatif memang, Bu. Jangan kan sekarang banyak model pembelajaran yang dibuat nih. Silakan kita buat sendiri kalau gitu. Kita buat sendiri model pembelajaran, kita adopsi yang ada, kemudian kita buat sendiri. Itu namanya kreatif kan? Kalau kita tidak ngambil secara keseluruhan, tapi kita adopsi itu dan dibuat menjadi inovasi pembelajaran di Kota Makassar. Kemudian ya kurikulum pada PTM ya, itu perlu diperhatikan. Kemudian ada Pak Ketua PGRI tadi meminta kita bisa benchmarking ke beberapa daerah sih. Kita lihat beberapa daerah yang ada. Kemudian kelayakan itu berdasarkan sekolah tadi disampaikan Pak Mahmud. Kemudian ya ini tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua BMPS, perlu jangan-jangan ketakutan terhadap lost generation ya Pak ya. Ini bisa memang berbahaya. Kemudian yang tadi penghargaan kepada guru, cocok gitu Pak. Kalau ada guru tadi kampung-kampung itu disuruh dekat kepala kambing Pak kalau ada kegiatan. Ya, yang dari saya sebelum saya persilakan ke Bu Yeni, tadi pagi ini saya mendengar bahwa pembelajaran PTM yang sudah berlangsung di Kota Semarang itu mencapai hanya 0,04%. Ya, ada anak-anak yang terkena COVID. Di Surakarta itu 0,00%. Kemudian Mendikbud mengakumulasi semua seluruh Indonesia. Beliau mengatakan bahwa Mendikbud dengan Menkes itu ada 2,8%,
tetapi itu pun bukan pada saat PTN berlangsung. Ini yang temuan, dan itu nilai 2,8 ini adalah nilai akumulasi. Itu yang disampaikan oleh Pak Mendikbud Ristek tadi. Dan akhirnya saya persilakan ke Bu Yeni memberikan komentar sekaligus tadi izin Pak Ketua, sekaligus menutup. Bu Yeni ini Pak, Ibu, Pak Prof. Bu Yeni adalah anggota Komisi B Kota PKS, dan beliau juga adalah Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar. Saya persilakan ke Bu Yeni. Ya, boleh. Dua langsung, dua. Silakan. Oh ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa kumpul di tempat ini, dan menurut saya forum diskusi hari ini sangat menarik, dan forum ini juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat bagaimana pembuka di Kota. Berbicara tentang PTN, barangkali saya juga salah satu legislator yang terlalu sering memberikan komentar, dan mungkin dia itu paling rajin bertanya dengan saya. Dia juga barangkali didasari karena latar belakang saya sebelum menjadi legislator adalah guru sukarela, jadi tentu saja sangat bisa memahami teman-teman. Oh, guru juga rupanya. Saya guru sukarela selama 2 tahun, 10 tahun menjadi guru madrasah ibtidaiyah tahfiz Quran. Jadi persoalan guru insya Allah itu pun menjadi perhatian saya. Berbicara mengenai PTN, kemarin-kemarin memang saya sering berikan komentar bahwa harus hati-hati ketika melakukan PTN, melihat kondisi COVID pada saat itu memang lagi kita berada di level yang sangat mengkhawatirkan. Tetapi melihat kondisi sekarang yang kita berada di level 2 dan zona kuning, ya barangkali memang saatnya kita melakukan PTN, tetapi dengan beberapa catatan. Saya mengatakan bahwa sebenarnya secara pribadi saya mengatakan sekolah itu terlalu berani curi start melakukan PTN dengan dasar simulasi. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Yang kita khawatirkan adalah ketika terjadi sesuatu pada saat PTN tidak ada yang bertanggung jawab. Ini kan nanti larinya ke kota. Pemerintah kota mengatakan tidak perlu persetujuan untuk sekolah melakukan tatap muka. Saya selalu mengarahkan bahwa ketika PTN nanti akan kita lakukan itu harus semua terkoordinasi. Kenapa? Kita pun juga harus menghargai ya teman-teman nakes, walaupun memang program tentang COVID ini itu juga harus ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Karena begitu ada sesuatu yang kita tidak inginkan, walaupun kita berharap semua akan baik-baik saja, tapi nanti larinya juga ke tenaga kesehatan seperti itu. Jadi pandemi ini juga sebenarnya mengajarkan kepada kita semua bahwa masalah pendidikan sebenarnya itu tidak tertumpu pada guru. Jadinya sekarang kita kayak kehilangan arah. Karena begitu tidak sekolah dibilang tidak pernah ketemu. Padahal pendidikan itu juga harusnya banyak terlibat orang tua. Ini dari psikolog pendidikan. Ya, karena kenapa? Indikator kecerdasan kita juga ini lebih ke arah kognitif. Padahal kita mengakui bersama bahwa penilaian pendidikan itu tidak hanya kognitif, tetapi psikomotorik dan afektif. Tapi kita memahami ya kegelisahan teman-teman sekolah swasta, seperti suami saya juga seorang guru swasta. Memang ketika pandemi ini kasihan juga mereka. Ini sampai diwarnai kalau tidak buka bisa-bisa ini ditunda gajinya. Seperti itu, iya. Dan menurut saya ini semua manusiawi, tetapi kita jangan terjebak dengan keadaan seperti ini, kita cari solusinya. Saya setuju PTN dilakukan,
harus ada dinas kesehatan, dan menurut saya menarik yang dilakukan pemerintah kota dengan cancer. Jadi kita tahu bagaimana ketika ada anak-anak yang dan tidak bagus, jadi kita tidak hanya semangat PTM saya, kita tanpa perencanaan, harus kita punya perencanaan seperti itu. Yang kedua, menurut saya ini juga jika memungkinkan ya, bagaimana anak-anak juga ini barangkali bos bisa dilakukan untuk meningkatkan anak-anak dengan pemberian pada anak-anak, ini juga harus kita jaga. Sementara untuk melakukan metode pembelajaran masa pandemik, mudah-mudahan yang akan dilakukan ini menjadi sensasi dalam dunia pendidikan, sensasi baik. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih mati dulu. Izin Pak Ketua, laporan. Jadi kalau guru-guru